Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Monica Tinesia Mulyawan. Kali ini saya akan membagikan hasil observasi saya, yaitu perbandingan antara pasar tradisional Cilengsi dengan pasar modern Indomaret. Kita akan lihat bagaimana keduanya punya perbedaan, tapi juga saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masuk ke pasar Cilengsi, suasana yang akan kita temukan nih biasanya akan memiliki khas tersendirinya sekali ya. Mayoritas juga harga barang di pasar ini jarang ada yang pasti karena hampir semuanya terbentuk lewat proses tawar-menawar. Persaingan antar pedagang ini juga menarik karena mereka bersaing bukan hanya sekedar lewat harga, tapi juga lewat kualitas barang, keramahan, bahkan kadang memberi bonus kecil supaya pembeli merasa dihargai. Barang pokok seperti beras dan telur tetap dibeli meskipun harganya ini naik sekalipun. Ini menunjukkan sifat permintaan yang inelastis, tapi berbeda dengan barang sekunder, contohnya kayak buah impor, konsumen akan jauh lebih sensitif terhadap harga. Jadi jikalau harganya mahal, mereka akan langsung beralih ke produk lainnya. Substitusi juga sering terlihat, contohnya saat harga ayam naik, banyak konsumen akan memilih ikan atau tempe atau pengganti lainnya. Fasilitas di pasar sebenarnya sudah cukup memadai dengan adanya parkir, musola, dan juga kios yang tertata. Tapi masalah klasiknya tetap ada, contohnya dari bagian kebersihan dan keamanan. Ini belum cukup optimal. Jadi pasar tradisional ini bisa dibilang sangat kuat dalam interaksi sosial, tapi masih lemah dalam manajemen fasilitas seperti itu. Beda halnya kalau kita masuk ke Indomaret. Harga barang di sini sudah tetap, jadi tidak ada lagi tuh tawar-menawar. Justru yang menjadi daya tarik adalah strategi promosinya. Misalnya ada bundling, ada diskon, bahkan ada program beli 2 lebih hemat gitu. Barang substitusi juga sangat jelas, contohnya kayak air mineral. Kalau akuanya mahal, berarti orang bisa langsung ganti ke misalkan Le Mineral atau merek lainnya yang ada di Indomaret tersebut. Perilaku konsumen di Indomaret juga berbeda-beda. Mereka biasanya hanya membeli 1 atau 2 barang, tapi dengan frekuensi yang lebih sering gitu. Praktis dan dekat dari rumah, ini menjadi alasan utama konsumen berbelanja di Indomaret. Tapi di sisi lain, banyak pembelian yang sifatnya impulsif. Jadi barang yang sebenarnya ini tidak direncanakan dibeli, tapi akhirnya dibeli karena promo atau display yang menarik di kasir. Contohnya ketika kita sedang menunggu kasir scan belanjaan kita. Di waktu menunggu itu sebenarnya tanpa kita sadari juga itu adalah teknik produsen atau golden time bagi produsen agar menarik konsumen melakukan pembelian yang arah sifatnya itu impulsif. Jadi kita pasti akan tergoda ya, entah karena ngelihat ada promonya kah atau memang menarik di mata, yang padahal dari awal kita nggak ada niat nih untuk beli atau nggak butuh-butuh amat, tapi jadinya dibeli. Menurut saya ini pasti terjadi minimal sekali seumur hidup di kalangan mayoritas konsumen ya, pasti pernah merasakannya. Lalu dari segi fasilitas, Indomaret ini jelas lebih modern. Dia memiliki ruangan ber-AC, rak tertata rapi, pembayaran bisa pakai QRIS atau e-wallet. Bahkan ada aplikasi My Indomaret untuk belanja online, tapi sayangnya aplikasi ini masih belum sepopuler pesaingnya. Jadi pemanfaatannya ini belum maksimal. Kalau kita bandingkan, pasar tradisional lebih menonjol dalam aspek interaksi sosial, fleksibilitas harga, dan juga kedekatan emosional antar penjual dan pembeli. Sedangkan pasar modern ini lebih unggul dalam efisiensi, kenyamanan, dan digitalisasi. Pasar tradisional juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama digitalisasi agar tetap relevan. Sementara pasar modern sebaiknya juga mulai memberi pengalaman berbelanja yang lebih personal gitu, supaya konsumennya ini tidak hanya merasa sebagai pembeli, tapi juga merasa terhubung. Jadi keduanya sama-sama penting dalam perekonomian. Pasar tradisional menjaga kedekatan sosial masyarakat, sedangkan pasar modern memberikan efisiensi dan kenyamanan. Bersama-sama keduanya membentuk keseimbangan dalam sistem ekonomi kita. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.